Haleluya. Selamat malam rekan-rekan dan adik-adik GPS Media Korps 2 Palu. Kita patut bersyukur di hari ini kita boleh kembali datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan selamat Hari Pancasila buat kalian semua. Biarlah dengan semangat Pancasila kita terus bersatu di dalam kehidupan kita. Kita tidak mudah tercerai-beraikan oleh salah satu paham yang bisa mencerai-beraikan kesatuan kita. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di malam hari ini, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah bagian firman ini Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu bagian firman Tuhan kita pada hari ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Dan dari firman Tuhan ini kita diberikan satu tema tentang lepas dari dosa dan keterikatan. Lepas dari dosa dan keterikatan. Adik-adik GPS semua, kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa membuat natur manusia menjadi berdosa. Dalam Roma 5, kita buka kitab kita Roma 5 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Ini berarti bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Baik anak bayi pun telah berdosa, walaupun mereka belum melakukan dosa perbuatan. Namun ada dosa warisan yang diwariskan oleh orang tua mereka, oleh nenek moyang mereka. Lepas dari dosa dan keterikatan, tema ini memberikan dua makna kepada kita, yaitu yang pertama, makna penebusan, di mana hanya ada satu pribadi yang sah menjadi penebus dosa manusia. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penebus dosa manusia satu-satunya. Dia sah, mengapa? Karena dia adalah manusia satu-satunya yang tidak berdosa. Dan salah satu perkataan Yesus di kayu salib dikatakan sudah selesai. Hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan penebusan dosa telah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Pada saat Yesus berkata di kayu salib sudah selesai, artinya bahwa dosa warisan maupun dosa perbuatan telah dibayar lunas oleh kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dosa saya, dosa adik-adik semua telah ditebus oleh Yesus Kristus. Ini makna pertama dari tema yang diberikan kepada kita, lepas dari dosa dan keterikatan, yaitu makna pertama ada makna penebusan. Kalau makna kedua berbicara soal makna free will atau kehendak bebas. Perlu diketahui bahwa sekalipun Allah kita adalah Allah yang mengatur tatanan kehidupan kita, namun Allah memberikan sedikit dalam tanda kutip kelonggaran bagi manusia menentukan arah kehidupannya. Itu sebabnya adik-adik, mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yudas Iskariot menjual Yesus Kristus.
bukan karena kehendak Tuhan. Sekali lagi, ini bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena mereka salah menggunakan free will mereka. Mereka salah mempergunakan kehendak mereka. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan. Contoh yang paling konkret ialah pembunuhan pertama di dunia yang dilakukan oleh Kain. Coba kita buka kitab kita dalam Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Perhatikan bahwa ayat 6 dan ayat yang ke-7 menjelaskan bahwa Tuhan sudah memperingatkan Kain untuk berhati-hati dalam menggunakan kehendak bebasnya. Jangan sampai ia dikuasai oleh dosa. Karena Tuhan peringatkan bahwa dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa apa? Yaitu dosa pembunuhan. Tetapi Kain tidak mendengarkan suara Tuhan. Justru dia berkehendak lain. Dia melakukan pembunuhan terhadap adiknya, yaitu Habel. Adik-adik GPS Matesi, seperti halnya Kain, kita dalam konteks kehidupan saat ini juga telah diperingatkan oleh Tuhan secara khusus dalam firman-Nya yang kita renungkan di malam hari ini, yaitu dalam 1 Korintus 15 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-34. Kita diberi peringatan untuk berhati-hati terhadap ancaman dosa. Apa yang harus kita lakukan selaku anak remaja? Hal yang pertama, firman Tuhan katakan ialah jangan sesat. Ayatnya yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kata jangan sesat ini mempunyai arti tersendiri, yaitu penyebab dari tersesat itu apa? Kata tersesat ini mempunyai arti bahwa penyebab dari tersesat. Kata ini menekankan kepada suatu perintah yang ditekankan oleh keinginan. Keinginan Rasul Paulus pada saat itu kepada jemaat Korintus bahwa mereka jangan sesat. Dan ini keinginan dan ini merupakan perintah daripada Rasul Paulus. Dan hal ini juga ditekankan bagi kehidupan kita semua adik-adik pada saat ini. Jangan sesat. Atau dengan arti lain, apa yang membuat Anda tersesat. Dan kalau kita melihat teks penyebab dari kesesatan yang dikatakan oleh Paulus ialah pergaulan. Dikatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Makanya kita dikatakan jangan sesat terhadap apa? Terhadap pergaulan. Usia remaja adalah usia di mana masih mencari jati diri, masih ikutan tren-tren yang saat ini sedang viral, masih mengikuti hal-hal yang ditawarkan oleh dunia supaya kelihatan keren, dan masih mencari teman sahabat dalam pergaulan. Dan firman Tuhan datang kepada kita di malam hari ini untuk dikatakan jangan sesat terhadap apa? Terhadap pergaulan. Mengapa? Karena pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berhati-hati dalam pergaulan. Jangan sampai masuk ke dalam pergaulan yang membuat kalian jauh dari hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah tekankan bahwa jangan sesat terhadap pergaulan. Jangan sampai kita terindikasi seperti Kain, di mana Tuhan sudah memperingatkan awalnya Kain untuk berhati-hati. Mengapa? Karena dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Tetapi Kain tetap melakukan kehendaknya. Dia tidak mendengarkan suara Tuhan.
maka terjadilah dosa pembunuhan yang pertama pada saat itu. Dan dalam konteks kita saat ini, adik-adik, firman Tuhan sudah mengingatkan kita untuk jangan sesat. Jangan sesat terhadap apa? Terhadap pergaulan. Kalian dalam memilih pergaulan harus mencari pergaulan yang baik. Karena mungkin saat ini kelakuan kalian baik, hubungan kalian dekat dengan Tuhan, tetapi karena salah pergaulan, kalian akhirnya menjauh daripada Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kalian lakukan akhirnya tidak dilakukan kembali. Karena apa? Pergaulan. Jangan salah memilih pergaulan. Sebagai anak Tuhan, harusnya kita menjadi garam dan terang dunia. Artinya di mana diri kita berada, kita harus menjadi berkat di lingkungan tersebut. Kita jangan ikut-ikutan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang remaja, sebagai seorang yang ingin lepas dari dosa dan keterikatan. Memang penebusan sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, namun Tuhan masih memberikan kita preview, kehendak bebas untuk memilih jalan yang kita tempuh. Oleh sebab itu, pergunakan preview ini dengan baik. Jangan memakainya dengan sembarangan, apalagi dalam memilih tempat pergaulan. Carilah tempat pergaulan yang dapat membuat Anda bisa lebih baik lagi. Carilah tempat pergaulan yang dapat membuat Anda selalu dekat dengan Tuhan. Jangan ikutan tren-tren yang membuat diri Anda jauh daripada hadapan Tuhan. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan duniawi yang mungkin kelihatan bagus dia, keren. Tetapi pada hakikatnya dalam pandangan Tuhan itu salah. Jangan lakukan apa yang dipandang oleh dunia, tetapi lakukan apa yang dipandang oleh Tuhan. Agar apa? Agar kita tidak masuk ke dalam perangkap dosa, agar kita tidak terikat dengan namanya dosa. Apalagi dalam usia remaja, dosa seks itu yang saat ini masih menjalar di dunia anak remaja. Hati-hati akan hal ini, hati-hati terhadap dosa ini. Karena firman Tuhan sudah tekankan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan selaku anak remaja untuk apa? Untuk lepas dari dosa dan keterikatan dalam hal penggunaan free will. Bertobat. Yang kedua, bertobat jika terikat dengan dosa. Bertobat jika terikat dengan dosa. Ayatnya yang ke-34, perhatikan. Dikatakan, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Pertobatan adik-adik pada hakikatnya adalah penyesalan atas dosa di hadapan Tuhan, disertai pengakuan dosa dan perjanjian untuk tidak berbuat dosa lagi. Ini pertobatan itu. Pertobatan itu adalah penyesalan atas dosa di hadapan Tuhan. Bukan hanya penyesalan dosa di hadapan Tuhan, harus disertai pengakuan dosa dan perjanjian untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena percuma menyesal dosa di hadapan Tuhan, tetapi masih melakukan dosa tersebut. Tidak berjanji dengan Tuhan untuk tidak berbuat lagi. Itu sebabnya dalam ayatnya yang ke-34 tertulis, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sadarlah kembali. Kata sadarlah kembali ini memiliki arti, konsep Paulus memberikan arti adalah
kembali ke kondisi sebelumnya. Kembali ke kondisi sebelumnya, itu kondisi apa? Kalau selama ini kita hidup dekat dengan Tuhan, tetapi kita sudah sesat karena pergaulan, maka dikatakan kembali ke kondisi itu, kondisi yang baik itu. Artinya di sini ada pertobatan. Sadarlah kembali. Sebuah suatu perintah yang hendak ditekankan oleh Rasul Paulus kepada siapa? Kepada orang-orang di Korintus. Tetapi bukan hanya kepada orang di Korintus, tetapi pada konteks saat ini, yaitu kita sebagai orang Kristen. Kembali ke kondisi sebelumnya, kondisi di mana sebelum sesat, sebelum jatuh ke dalam dosa, kita hidup dekat dengan Tuhan. Tetapi setelah kita jatuh, kita jauh daripada hadapan Tuhan, maka dikatakan bahwa sadarlah kembali. Kembali ke kondisi sebelumnya. Sebelumnya apa? Kondisi yang baik itu. Berarti harus ada apa? Pertobatan. Dan dikatakan, dan jangan berbuat dosa lagi. Dan jangan berbuat dosa lagi. Adik-adik GPS, perkataan ini sama dengan perkataan Yesus sehabis Ia menyembuhkan seorang yang sakit di kolam Bethesda dalam Yohanes 5 ayat 14. Dan saat Yesus mengampuni perempuan pesina, Yohanes 8 ayat 11, di mana Yesus mengatakan, dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya di saat Yesus mengampuni mereka, Yesus menyembuhkannya, Yesus mengatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Kamu sudah diampuni dosamu, maka dikatakan pergilah. Tetapi ada satu hal yang perlu kamu ingat, jangan berbuat dosa lagi. Seperti itulah kehidupan kita. Jangan berbuat dosa lagi. Jika kita sudah bertobat di hadapan Tuhan, kita sudah lepaskan ikatan-ikatan dosa yang selama ini mungkin mengikat kita, kita jangan terjerumus dalam dosa itu lagi, bahkan dosa yang lain. Mengapa? Karena kembali, hakikat pertobatan itu harus dimaknai dengan baik dan benar. Bukan hanya sebuah pengakuan dosa saja, tetapi ada perjanjian dengan Tuhan bahwa saya tidak akan berbuat dosa ini lagi, Tuhan, bahkan dosa yang lain. Inilah yang harus dilakukan selaku anak-anak yang Kristus. Jangan terjebak dengan euforia belaka. Apalagi kalau datang ke ibadah cuma karena ibadahnya lagi KKR, lagi tren-trennya, pujian penyembahannya baik dan bagus. Jangan karena itu kalian mau datang di hadapan Tuhan, tetapi penuh dengan kesadaran diri. Penuh dengan kesadaran diri bahwa saya memerlukan Tuhan, saya ingin hidup dekat dengan Tuhan. Inilah yang harus dilakukan selaku anak GPS mati. Lepas dari dosa dan keterikatan, Yesus Kristus telah menebus dosa kita. Sekarang bagaimana kita merespon pengampunan dosa Yesus itu? Yaitu dengan apa? Menggunakan kehendak bebas kita dengan sebaik-baiknya. Pergunakan dengan sesuai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak terikat dengan yang namanya dosa. Demikian firman Tuhan kita pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi rema, boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kalian selaku anak-anak remaja. Kita satu di tanah. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk satu bagian firman yang boleh kami baca dan yang kami renungkan di malam hari ini. Kami boleh belajar Tuhan tentang lepas dari dosa dan keterikatan. Firman telah mengingatkan kami untuk kami tidak tersesat akan kehidupan kami, akan pergaulan-pergaulan yang mungkin saat ini kami jalani. Dan firman juga mengingatkan kepada kami Tuhan
Jika kami terikat dengan salah satu dosa, kami tidak melakukan kehendak, maka kami harus cepat bertobat. Biarlah semuanya ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.